jangan banyak bacot. Gue tungguin. Jangan banyak bacot. Ya, jengger bekantan itu ya, jangan banyak bacot. Dia ngatain gue teong, dia sepiteng guys. Dia katain gue teong, dia sepiteng. Sepiteng sayang. Ini bukan tantrum. Caranya Dewi Persik baru kenal ya Sinyo. Baru keluar dari hutan ya. Dewi Persik kalau ngomong bukannya kayak begini. Baru keluar dari hutan. Mama Twin itu SDM, bukan SDM rendah. Itu orang-orang yang sakit hati karena gak dapat uang dari meras para skincare. Gak ada Kak Fitri adu domba orang, gak ada. Fitri Salhuteru gak pernah ngajarin gue untuk berantem sama siapapun. Gak ada. Gue cuma denger dan lihat sendiri loh. Si Jengger ngatain gue bodoh karena gue berteman dengan Kak Fit sama Kak Nats. Gak ada tuh. Lah kalau misalkan lo gak kepingin gue ngoceh, ngapain lo ngatain gue bodoh? Emang lu siapa ngatain gue bodoh? Yang bodoh tuh lu. Kalau lu pinter, lu bakal jadi pemeran utama ketika sama gue. Suruh ngapalin bakso urat besar aja sampai diulang berkali-kali. One take. Berapa harusnya tuh one take, ini bukan one take. Kalau gue kan one take. Orang jadi artis, orang jadi bintang film, jadi bintang sinetron tuh otaknya yang main. Ya, lu suruh apalan aja kagak bisa lu. Susah. Lu tanya sono sama kru-kru film sama kru-kru sinetron. Ada nggak Dewi Persik dikasih skenario segini nih, skripnya segini nih, kalau gua bodoh, Ger, gak akan mungkin bisa. Berapa menit one take, oke be guys ya, gak kayak si Jengger. Bakso urat besar, cut, ulang lagi. Bakso urat besar, cut, ulang lagi. Aduh. Udah deh ya, sekali lagi tuh buat si Yoke tuh. Bongkar sini apa? Kamu mau bongkar tentang gue yang ngatain Kak Fitri? Hah? Gue yang ngomongin Kak Fitri aneh-aneh. Ya kan karena lo. Karena gue itu orangnya gampang kasihan Yoke sama orang. Lu cerita bahwa si Fitri tuh orangnya begini sama adik angkatnya si Kak Fitri. Ya gimana gue nggak kasihan ya? Sedangkan ceritanya itu mengharukan banget. Sedangkan gue kagak ngerti. Pada waktu itu hanya mendengar sepihak gitu loh. Coba. Ita Toraja kan baru kemarin cenggol gue. Kok lu bisa bilang gak pernah sih? SDM lu di mana? Lu apanya? Lu babunya? Ngapain KDP artis tanggapin kuli koper sih? Ya harus diluruskan. Soalnya banyak SDM rendah yang percaya sama kuli koper. Sebenarnya teman gue juga kuli koper, tapi gak kayak gitu. Kasian loh orang yang kuli koper beneran itu, yang kerjanya jujur. Gara-gara si laki jadi-jadian dajjal ini. Bahaya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Harus segera diselesaikan, harus segera dikasih tahu. Lah masalah orang itu gak percaya sama mulut kita, ya urusan dia. Satu hal lagi nih, SD ini 2025, SDM kalian pun juga harus baik. Kenapa? Segala sesuatu apa itu harus pakai bukti, jangan pakai congor gitu loh ya. Aduh si Endas 8794 bolak-balik, gua bilang gua tantangin bolak-balik. Masih aja. Hah? Bolak-balik? Bolak-balik gua bilang gua tantangin. Masih aja lu tanya-tanya sama gue loh. Udah deh, gue cuma kasih tahu sama lo gitu loh. Lu mau bongkarin, paling yang lu mau bongkarin si Yoke nih ngasih gue vitamin. Mami Dewi, mau nggak aku beliin vitamin? Aku mumpung ada di Singapura. Oh nggak usah kok, biarin aku aja. Nggak apa-apa kok, aku mau bawa oleh-oleh buat Mami Dewi. Kan gue orangnya nggak enakan ya, gitu kan ya. Akhirnya gue bilang gini, ya udah boleh, terserah. Namanya orang mau oleh-oleh. Sorry ya, gue nggak pernah ngemis, gue nggak pernah minta-minta, ya. Itu pun gue tolak-tolak loh si Yoko itu mau kasih gue vitamin,
ya, karena gue nggak pernah mau apa-apa lah. Mungkin dengan cara dia mau ngasih vitamin, mungkin DP mau gitu kali pikiran dia, ya kan. Nah kalau gue pribadi, aduh, gue orangnya nggak pernah minta-minta. Lu mau ngeluarkan rahasia apa tentang Dewi Persik, kecuali Dewi Persik PKS sampai PSK. Nah itu baru aib itu gitu loh. Kecuali Dewi Persik goda-goda laki-laki atau ganjen sama laki-laki, aib itu namanya, ya, aib. Nggak ada Dewi Persik kayak gitu. Alhamdulillah. Nih sampai hidup nih sekarang, ibu aku nih sampai sekarang ibu aku hidup meninggal pun nggak akan pernah yang namanya Dewi Persik itu ibaratnya membuat marwah keluarga itu jelek, ya. Marwah keluarga gue itu di atas segala-galanya. Gue rela mati demi marwah keluarga gue. Jadi kalau misalkan lu mau ngeluarin aib gue, keluarin, Yoke. Ada gue pergaulan gue bebas. Ada pergaulan gue ibaratnya pacaran bebas. Ada nggak? Oleh-oleh aja ditawarin dulu. Kalau orang yang ingin bawain oleh-oleh mah langsung aja dibawain, nggak usah keluar-keluar. Karena aku tuh orangnya gimana ya, sama Kak Nats juga. Kak Nats tuh orang baik, guys. Dia itu walaupun istri jenderal, dia nggak pernah yang namanya bawa jabatannya. Di mana-mana sama aku yang diomongin itu cuma kerjaan, kita bisnis yo mbak, ayo. Dan satu hal yang kalian perlu tahu, sorry to say ya, gue bukan kayak jengger yang nggak mau ngeluarkan uang. Gue punya uang, dan uang gue hasil gue kerja sebagai bintang film, bintang sinetron, gue nyanyi. Nah gue kasih tahu nih sama lo, ya, biar lo tahu. Si Merah apapun sama saudara tirinya si Yoke, si Kak Fitri ini datang ke rumah, ya Allah, ya udah nggak bersyukur lu sekarang lu pada fitnah gue akan bongkar. Lu tahu apa? Gue ngomongin Kak Fitri jelek pun dia udah paham kok, karena gue langsung berhadapan sama dia. Gue mah gentle, Yoke. Kak Fit, gue pernah ngatain lo dan gue pernah jelekin lo karena gue pikir lo anak durhaka, tapi setelah gue tahu ceritanya nggak kayak gitu ceritanya. Ayo, mau apakah lagi lo? Mau apa? Karena gue tuh paling sensitif, guys, kalau udah berhubungan dengan orang tua. Buat gue, anak itu harus bisa berbakti sama orang tuanya. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba curhat sama gue masalah orang tuanya, gue pasti terenyuh, gue pasti sedih. Kok ada ya orang tua kok digituin. Awalnya itu kayak gitu, biar kalian tahu. Dan gue itu orangnya gampang kasihan. Dia bilang kan, katanya kan ibaratnya kan orang Ambon lah apa, nyari-nyari, diancem-ancem, padahal itu semua bohong. Sampai gue akhirnya dia nggak punya tempat tinggal. Ya udah ya mami, nanti tinggal di rumahku aja ya. Rumahku yang tadinya bagus sampai jadi rusak. Itu pun gue gak minta dibenerin. Terus itu pun kuncinya juga kagak dikembaliin sama gue, dikembaliin sama orang. Karena gue pikir untuk menjaga keamanan, karena gue mau benerin rumah, karena rumah udah pada hancur. Pagar diganti kagak izin sama gue. Pagar rumah gue diganti kagak izin sama gue. Coba. Sabar ya Mi, ada ibunya, nanti aja kita lanjut. Gak apa-apa mami, aku tahu kok. Ini mami aku bilang sama aku, kenapa kamu itu ngebantuin orang yang gak tahu berterima kasih, kata mamiku. Mamiku tuh dari awal udah bilang gini, nak, kok mami gak setia kamu bantuin mereka dari awal. Tapi aku coba, iya gak mah pada waktu aku bantuin. Tapi aku bilang sama mamaku gini, Ma, kasihan Ma, aku gak tega itu ibunya Kak Fitri itu nangis-nangis kayak gitu Ma. Kasih aja tempat tinggal aku buat mereka. Mereka gak ada tempat tinggal. Nanti mereka aku ngomong kayak gitu. Terus mami aku bilang, tapi mami tuh kok kayak ada sesuatu ya, orang ini gak bener, kata mamiku. Tapi aku gak mau ngedengerin mamiku. Aku bilang gini, ya udah wes, ya udah mah, tenang, mami ada aku. Ya wes nak, hati-hati ya nak, jaga diri ya nak, kamu terlalu baik, kata mamiku. Kamu gampang kasihan sama orang, takutnya dia memanfaatkan kamu, kata mamiku. Tuh, akhirnya beneran, bener loh. Makanya aduh, serem banget sih. Kenapa jadi kemana-mana mami? Kan masalah awal Sahrul, justru masalah Sahrul gue kagak tahu. Sahrul itu sopo? Yo, si Endless Layu, justru gue malah kagak tahu si Sahrul itu siapa.
Kamu ngomongin Sahrul mulu sama gue. Gue kagak ngerti Sahrul itu siapa, ada apa dengan Sahrul, masalahnya apa. Gue kagak ngerti. Yang gue tahu tuh dari kemarin gue lagi live tiba-tiba gue dikatain bodoh sama si Jengger. Terus udah gitu gue dikata-katain mereka si rambut merah ini, si Yoke ini sama yang lain tuh bilang bahwa gue ngusir mereka katanya dari rumahnya, menolongnya tidak ikhlas. Gimana gue nggak bertanduk? Nah, kalau orang nggak ikhlas nggak sampai setahun lebih, nah. Kalau orang nggak ikhlas kata mamiku gimana? Nggak sampai setahun lebih kan karena ikhlas, kasihan. Sudah tua ibunya, kasihan kan, lihat ibunya sudah sepuh, harus nolong-menolong, jadi orang memang wajib itu. Pada waktu itu mama ridho nggak aku bantuin? Ya kelihatannya kan semua sudah banyak suara kalau itu gini, jadi aku takut kamu dimanfaatkan gitu. Tapi ternyata kamu ikhlas, ya alhamdulillah punya anak ikhlas. Seneng, bangga mami nih, kamu menolong orang itu bangga. Tapi kan nggak tahu akhirnya seperti ini, kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah gitu guys ceritanya guys. Nah ya, oh aku nggak tahu yang tanggal 6 itu, nggak ngikutin guys. Kalau itu jujur aku nggak ngikutin yang tentang Sahrul atau tanggal 6 tuh aku nggak ngikutin. Yang aku tahu masalah perambon-ambonan, di mana perambon-ambonan itu lagi dicari itu ya, si Jengger punya utang sama anak-anak Ambon itu yang belum dibayar. Gitu ya, jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini kita kasih tahu lagi ya, bahwa please nggak usah fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Sahrul itu Iza Sega bukan sih, bodoh amat. Gue nggak mau tahu mau siapa dia, mau apa dia. Yang gue tahu adalah gue nggak bakalan takut sama siapapun. Orang diam bukan berarti takut, udah itu doang ya. Dan buat si Yoke, lu mau bongkar apapun tentang gue kagak takut. Gue kagak takut. Apalagi Jengger, kagak takut. Ingat gak lu di pagi-pagi ambil gue mau getok apa kayak mie? Ingat gak lo? Mau? Hah? Mau? Ambilin air putih. Jadi ambilin air putih dong. Jadi nggak mungkin ya kalau misalkan hidup itu nomor satu itu kalau nggak saling tolong menolong tuh gak mungkin. Tapi orang kalau ditolong gak tahu diri itu yang kebangetan gitu. Nggak urus siapa itu namanya, pernah menertawakan ayat Al-Quran Mama Twin. Oh iya, pernah ayat Al-Quran yang mana sayang? Si udahlah Yoke, nggak usah banyak gaya deh. Lu kagak tahu tentang gue. Kenal sama lu aja ibaratnya lu cuma datang bantuin gue, apa namanya, bantu gue apa sih, jualan tas. Terus udah gitu lu datengin orang, si mami Sega datang ke rumah gue dan gue nggak tahu kan, dan lo Yuko ditegur sama Meldi, ngapain lo bawa orang. Pada waktu itu kan aku nggak kenal sih sama si mami Sega itu. Nah setiap orang yang datang ke rumahku itu harus izin sama gue. Setiap orang yang datang ke rumah gue, siapapun itu mau bawa siapa harus izin sama gue. Tiba-tiba si Yoke ini bawa si mami Sega ceritanya, dan aku nggak kenal sama mami Zega ini. Ucuk datanglah mereka. Ini siapa ya? Karena memang aku nggak tahu. Ini kenalin, saya mami Zega, mami Iza Zega. Oh iya, halo. Ya kan nggak mungkin kan, karena udah masuk di rumah gue apa iya gue mau usir gitu kan, logikanya ya kan. Oh iya halo gitu kan. Ada apa ya, enggak. Ini masalah kasusnya apa ya, pada waktu itu gue nggak ngerti gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi si Yoke ini minta tolong masalah kasus apa gitu. Nah gue bilang gue nggak ngerti Yoke. Yang gue tahu adalah gimana gue cuman ngebantu ibunya Kak Fitri untuk tinggal di rumah gue. Selebihnya gue nggak ngerti urusan mereka. Pantes sih dibilang, oh kalau cita-citanya masuk neraka, gue nggak mau masuk neraka guys. Biarin orang yang punya cita-cita masuk neraka. KDP nggak nikah lagi. Pertanyaannya adalah, nanti kalau Allah kasih jodoh sama aku pasti nikah.
Kalau aku ibaratnya asal mau nikah sembarangan, nanti aku dapat laki-laki yang suka jajan, ya kan? Laki-laki mukondo. Laki-laki kan kita belajar dari masa lalu, guys. Kan? Nanti aku dapat laki-laki kayak kemarin, ntar aku yang ada malah aduh kok ternyata suka booking cewek. Aduh, serem gitu kan? Nah, gak mau lah kayak gitu. Ngapain? Kelihatannya alim, aduh kok ternyata nggak doyan pewong. Takut lah. Udah enggak Mbak Delima? Enggak, aku udah nggak sama pilot ya. Aku sudah tidak sama pilot. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Satu hal yang aku nggak mau adalah karena komunikasi kita tidak baik ya. Aku nggak bisa sama orang yang agamanya susah, suruh sholat susah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa sama orang yang suka tempat dugem, aku nggak suka. Ya, aku nggak suka banget, nggak mau banget. Ekas yang burik itu hidungnya bekantan jengger, Ekas kan bosok di sini burik lah. Kalau gue buriknya di mana? Muka gue itu burik di mana? Si jengger itu ikut-ikutan almarhumah Mbak Jupe. Dulu Mbak Jupe itu kan pernah ngatain gue burik kan, karena pada waktu itu gue lagi treatment, lagi pengelupasan ceritanya, peeling satu badan. Jadi otomatis kan ngelupas. Nah dari situ almarhum Mbak Jupe itu ngatain gue lah, si NM itu kan ikut-ikutan, nggak punya prinsip. Si jengger tuh gak ikut-ikutan. Nikah sama berondong nggak mau. Nggak tahu ya. Berondong banyak banget yang mau sama gue, sampai DM, sampai siapapun, ayo dong KDP jalan sama aku gini-gini, siapa tahu gini. KDP orang dikira kesepian kali ya. KDP kita jalan yuk, kita ngobrol yuk. Maaf say, bukan sombong gitu loh. Nggak mau sahabatan juga, nggak mau yang terlalu dekat juga sama cowok berondong atau cowok siapapun, terkecuali memang ada niat dan ada hati sayanya kita itikaf ta'aruf. Nah oke lah. Tapi kalau misalkan ayo KDP kita jalan-jalan, kita saling mengenal, siapa tahu saling mengenal, nggak kayak gitu guys ya. Saling mengenal tuh tidak kayak gitu. Jadi kalian yang DM saya, apalagi yang udah punya istri gitu ya, harus tahu diri dan sadar diri gitu loh, bahwa sorry to say gitu. Mungkin kalian boleh lihat aku seksi di panggung, tapi enggak untuk jalan yang nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Berondong yang penting mapan, itu semua Allah yang mengatur. Tapi kalau misalkan aku nggak mau diajak jalan, bukan berarti gua nggak laku, karena memang aku membatasi diri ya. Jadi kalau misalkan nih para jengger mirzina bekantan burik ini tiba-tiba ngatain gue, lu nggak laku, nggak kayak si ini. Sorry to say, menurut gue laku nggak laku itu bukan karena gue nggak mau jalan sama berondong atau gue mau jalan sama berondong, bukan. Gue sendiri yang membatasi diri sendiri. Gue sendiri yang membatasi pergaulan gue. Paham dari sini ya? Gitu. Jadi tolong jangan samain gue sama si jengger mirzina bekantan itu, yang penakut itu ya. Sorry, bukan sombong, bukan. Gue memang jelek. Karena gue tahu diri gue jelek ya. Gue janda pula, walaupun gue berkali-kali, tapi gue nyarinya itu yang bisa membawa gue ke arah yang baik dan menjadikan rumah tangga gue sakinah mawaddah warahmah. Apa kabarnya kalau misalkan semua orang dengan ketenaran gue udah tahu gue jelek, udah tahu statusnya gue janda berkali-kali, terus tiba-tiba gue asal mau terima berondong, apa nggak dilempar kayak mainan gue ya gitu loh. Jadi walaupun si jengger tuh ngatain gue bodoh, sorry to say ya, gue dibilang bodoh-bodoh kayak gini, lu tetap di bawah gue tetap pemeran utama, lu di bawah gue ya, itu doang sih ya. Karena produser tuh nggak bodoh, produser itu tidak bodoh. Kalau mau jadi bintang film, jadi bintang sinetron tuh otaknya harus main. Lu DP nggak kayak si ini, DP si ini lo laku, lu iri ya. Aduh ya Allah, ngapain seorang Dewi Persik, apa iya nggak bisa dapat berondong-berondong? Banyak berondong-berondong ganter berseliweran. Mau orang mana? Mau orang Jepang? Mau orang luar negeri? Mau orang mana? Orang Indonesia banyak. Tapi apa iya
gue asal mau gitu? Hah? Sekali lagi gue kasih tahu buat para berondong-berondong yang mengaku dirinya ganteng, ya, gue kasih tahu sama lu, gue walaupun udah tua, yang katanya gue udah tua dan kalian berondong, sengaja gue memang membatasi diri dan sengaja gue memang menutup diri. Tidak semua bisa untuk bersama dengan saya. Jadi buat si Yoke, gue kasih tahu lo, ya Yoke, gue kasih tahu sama lo, sana bongkar pergaulan bebas yang bagaimana, pergaulan pacaran yang bagaimana, kalau memang lu punya. Bongkar sono. Dewi Persik, lu mau cari di lubang semut juga gak bakalan ketemu lo gue clubbing. Karena memang gue gak pernah clubbing. Gue habis kerja ya di rumah. Lu mau cari apa dari gue? Si Asta, babunya si Jengger, enak aja lu mau sama-samain gue sama bos lo. Itu mah kesukaan bos lo. Lu sama aja 11-12. Iya, karena memang disuruh kayak begitu. Siapa yang tidak mau sejajar sama Dewi Persik? Ya bersejajar lah, orang Dewi Persik berkelas. Lalu siapa tiba-tiba si Jengger kepengen berjajar sama gue? Ya kesenangan lah dia. Makanya nyuruh ternak-ternaknya, udah DP itu lagi marah, lagi tantrum, lu bilang aja DP lu sama NM 11-12. Ya diangkatlah derajatnya sama gue. Inul di atas lah katanya. Ya Mbak Inul memang di atas gue umurnya. Mau bagaimana? Mbak Inul kan memang di atas gue umurnya. Terus mau apa? Mbak Inul gak pernah macem-macem sama gue. Lo mau apa? Ya, gue tanya, terus mau apa? Bukan gak laku, tapi Allah lagi siapin imam yang baik dan tanggung jawab buat jodoh Mami DP. Nah itu baru bener. Kalau gue membatasi diri, bukan karena gue gak laku, ya karena memang harus membatasi diri. Apalagi di usia kita yang bukan muda lagi. Gak muda pun harus bisa membatasi diri. Biar apa? Gue membatasi diri aja lakinya kurang ajar. Apalagi gue bergaulan bebas, kesana kemari, pacaran sana sini, gak jelas juntrungnya. Waktu gue habis buat kerja. Bentar lagi nih, belum gue latihan buat pole dance, belum gue harus latihan nari buat ulang tahun Indosiar, belum gue untuk nyanyi off air, belum gue lah. Kalau gue pacaran apa yang gue dapet dari pacaran gak jelas begono? Gue tanya. Gue bukan kolektif cari pasangan guys, tapi gue itu bener-bener mencari yang soleh sama gue. Gue sama pilot, gajinya 200 juta, ketahuan dia dugem sama cewek aja gue tinggal. Apalagi lu yang gak punya kerjaan gitu loh, yang cuma modal ganteng doang. Aduh. Karena gue punya prinsip, sekali gue dihianati, sekali gue ibaratnya lu berbohong sama gue masalah perempuan, gue tinggal loh gitu loh. Gue cari yang soleh, gue cari yang bener, gue cari yang seprinsip sama gue, ya. Gue cari yang bener-bener dia itu mahal sama perempuan, ya. Karena gue yakin Allah itu tidak akan pernah membiarkan gue bersama laki-laki yang tidak soleh. Itu doang sih, prinsipnya gue gitu. Kalau kita jadi orang baik, kita pasti dapat orang baik. Gak ada ceritanya orang tulus itu pasti sama Allah itu akan, misalkan kita tulus, lakinya gak tulus, pasti akan dipisahkan sama Allah lewat caranya. Karena Allah itu tidak ikhlas kalau misalkan orang yang tulus mendapatkan yang bulus. Itu udah pasti. Ya, Mbak Rosmiati, sebenarnya bukan masalah emosinya itu gampang naik. Aku kasih tahu sama kamu ya Mbak, aku tuh dididik militer dari kecil. Jadi kalau ada orang yang kurang ajar sama aku, dari kecil aku dididik sama bapakku ketika aku dibully lawan. Makanya sampai sekarang kalau ada yang ngefitnah saya dan ngebully saya lawan. Itu saya. Karena saya dididik bapakku seperti itu Mbak. Jadi kalau kamu bilang aku emosian, aku dididik seperti itu sama bapakku.
Jadi kalau kamu bilang aku emosian, sekali lagi aku dididik sama bapakku, kalau ada yang ngebully kamu, kalau ada yang ngefitnah kamu, lawan. Nah, makanya sampai saat ini itu yang aku ingat dari bapakku, Mbak. Begitupun anakku, Gegep, Gabriel, kamu kalau dibully, kamu kalau di fitnah, lawan. Nah, aku seperti itu. Makanya mendarah daging sampai sekarang, bukan emosi, harus diluruskan, Mbak. Kalau aku diam aja, makin diinjek, aku makin dibully. Gitu ya guys. Nah, biar kalian tahu, biar kalian paham. Ya. Jadi kalau orang kaya itu tidak akan pernah ngatain orang miskin. Orang kaya itu tidak akan pernah ngatain orang miskin. Orang kaya kok ngatain orang miskin. Nah, gimana ceritanya? Guys, itu doang sih yang aku mau kasih tahu. Ya, buat kalian ini banyak banget nih akun-akun yang tiba-tiba aku lihat kalau nggak di private akunnya 0. Ngata-ngatain, woi, nggak laku. Iri ya sama ini ya. Karena dapat, aduh bro, kok otaknya laki mulu sih? Emang nggak ada gitu otaknya tentang bisnis atau pekerjaan? Kok yang dibahas tentang laki mulu? Kalau saya tidak ngebahas laki-laki, bukan berarti saya nggak laku, guys. Karena memang tujuan saya hidup itu karena Allah, bukan karena nggak ada pasangan terus kesepian gitu. Restia Pri, dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Restia kan emang buri hidungnya dia, bekantan, rusak kan udah di spill sama Kak Fitri itu yang sininya bosok. Nah kalau saya buritnya di mana? Muka gue mulus halus begini. Kalau gue yang dipikirin, yang diomongin tuh kerjaan. Besok nanti latihan nari apa, besok gue ngapalin lagu apa, besok gue The Castello ini selain air panas gue mau ngurusin apa, besok gue sama Kak Nats gue mau bikin apa nih, mau bikin perumahan apa. Gue punya duit segini, gue punya duit segitu, gue tabung duitnya. Yang ngapain gue mau koleksi cowok, nggak ada kerjaan gue koleksi cowok. Yang diomongin sama akun-akun bodong nggak jelas. Nggak laku ya, kasihan deh keluar negeri ke Jepang nggak sama laki-laki. Menyenangkan orang tua itu lebih berharga ketimbang menyenangkan laki-laki. Ngerti loh? Nih orang tua gue, kok mending lebih menyenangkan orang tua gue ketimbang gue main laki-laki. Ngapain? Kalaupun gue keluar negeri nanti ya sama suami lah. Gue nggak punya suami. Apa ngapain gue keluar negeri? Apa coba gue tanya sama kalian? Gue keluar negeri kalau tidak untuk menyenangkan emak gue, ibu yang melahirkan gue, ngapain coba? Ayo, gue tanya sama kalian. Terus tiba-tiba dibandingin sama orang yang kasihan deh keluar negeri kesepian, gak ada laki-laki. Hah? Keluar negeri kok sama laki-laki lah, urusannya ngapain gue keluar negeri sama laki-laki? Gak ada kerjaan gue. Emang lu pikir gue lagi birahi ya, Pak? Kalau misalkan gue lagi birahi, banyak BO-BO loh. BO-BO tinggal cari cowok kasarnya kalau memang mau birahi. Aduh ya Allah, ngapain gitu. Yang mending gue bahagiain ibu gue, keluarga gue. Terkecuali suatu saat nanti kalau memang Allah masih kasih kesempatan aku untuk memberikan aku jodoh. Nah, apa kata suamiku, sayang, ayo kita keluar negeri bareng. Nah, enak, halal, berdua sama suami tercinta. Nanti suatu saat juga sama bawa orang tua, enak gitu loh. Nah, kalau misalkan fans pada DM, iya, pada komen-komen loh. Dari kemarin, tangting, ngatain gue. Lu pikir gue WC umum harus bawa laki-laki keluar negeri? Bibirnya kering. Iya sayang, bibirnya memang kering, belum dicium. Nanti mungkin kalau udah waktunya dicium sama suamiku, bibirnya gak kering. Dingin. Hah? Iya, kata mamiku, kan dingin katanya, soalnya di Jepang. Kata mamiku, jadi kalau pulang anakku wajar bibirnya pecah-pecah tuh, aku dibelain tuh sama mamaku tuh. Amin, Mbak.
Aduh, si Romeo muncul lagi. Romeo dari kemarin Romeo muncul lagi. Ya kita blok aja dia deh ya. Kayaknya ngomongnya kagak jelas si Romeo ini. Ngomongnya gila-gila ini si Boti ini. Gila-gila internasional. Emang kalaupun internasional bawa laki-laki kelas internasional, maksudnya kayak gimana? Gue kagak paham. Kalau perempuan nggak ada lakinya, atau dia single, atau mungkin dia tidak ingin menunjukkan siapa suaminya atau siapa pasangannya sebelum jadi suaminya, bukan berarti salah satunya si perempuan ini nggak laku atau kesepian. Karena mindset orang tuh beda-beda. Otaknya itu jangan cuma birahi terus. Otaknya itu dipikir untuk masa depan nanti. Kalau kamu tuh dikit-dikit hidup kamu tuh kayaknya harus ada laki. Lo mau jadi apa lo? Malu sama anak-anaknya, udah tua pula. Dan para ternak SDM yang jongkok ini, yang WC umum ini, gue kasih tahu lu ya. Lu kalau mau jadi ani-ani LC, ya udah, lu jadi aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Karena lu beda level sama gue. Gue bukan LC, gue bukan ani-ani. Gue bukan BO-an. Jadi nggak sembarangan. Mau seganteng kayak presiden pun kayak apa kalau gue nggak mau dan gue nggak pengen. Kecuali gue udah halal sama laki gue, baru laki gue tugas aja bisa aku suruh pulang. Mas pulang oh mas, cepet mas, tak dudukin gitu kalau aku. Kalau lagi pengen. Jadi SDM ternak rendahan, inget ya, bukan gue nggak laku, tapi gue nggak lagi birahi. Juga bukan gue iri, enggak. Gue pilih-pilih, gue batasin pergaulan gue batasin pacaran gue. Ya. Nanti kalau gue pacaran digerebek nanti sama orang. Kok sama pacaran? Dewi Persik janda pacaran, gerebek gue sama orang. Bukan lakinya kok. Iljana ya mami sama suaminya, amin. Amin. Nanti ya mbak, sekarang aku nggak punya suami. Nanti kalau aku udah nikah lagi, semoga tiljannah Allah benar-benar memberikan yang terakhir untukku. Yang mendoakan Ya, fokus nyanyi sama bahagiain ibu pean. Pasti dong mas. Ngapain aku mau fokus sama laki-laki? Aku kan cuma ngatain si ternak-ternak itu. Minta tisu dong kan? Karena gue gak bersama laki-laki, gue dibilang gak laku. Sudah Mbak Andriani Amelia, kita tidak sefrekuensi. Aku gak suka laki-laki doyan dugem. Aku gak suka laki-laki doyan minum. Nggak bisa. Sebelum jadi suami mendingan kita putus. Ya. Mau cowok itu ngasih gue ini, ngasih itu, gajinya sekian ratus juta. Tapi kalau udah komitmen kita ibaratnya dilanggar, selesai. Mumpung belum jadi suami itu saya. Karena saya nggak mau gagal lagi. Karena laki-laki kalau udah doyan dugem, doyan minum, pasti udah perempuan ujungnya. Saya nggak mau. Itu sih. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan ya sayang.
Iya dong Mas Andi, mengutamakan ibu. Ibu kan lebih baik dari segala-galanya. Lebih baik aku membahagiakan ibu aku daripada aku membahagiakan laki-laki yang belum tentu itu jadi suamiku. Kecuali kalau aku udah ada suaminya, nah itu lain ceritanya. Mau nikah, mau nikah siri, mau nikah kagak, intinya kita jangan berzina aja. Tapi kalau udah ketahuan pasangan kita ibaratnya udah BO cewek, waduh, ya kan? Apalagi udah LDRan terus dia BO cewek. Ngerti nggak BO cewek? Ngerti kan? Aduh. Terus habis BO cewek besoknya umroh, ampun deh. Itu berarti namanya kamuflase, manipulatif. Bolak-balik. Vivi Ayani kalau ngomong tuh harus pakai bukti. Congornya dia mana pernah ada bukti yang bener. Katanya aku mandul, kok barusan dibilang kuret. Jadi yang bener yang mana? Kamu kalau ngomong tuh yang bener yang mana? Kan kamu SDM-nya di mana sih? Nyampe nggak, Vivi? SDM rendahan atau kayak gimana? Katanya gue mandul. Terus sekarang gue dibilang katanya kuret. Jadi yang bener yang mana? Kurat-kuret. Jadi yang mandul apa kurat-kuret? Kalau udah mandul ya nggak akan pernah bisa hamil. Yang buat onar habis itu jilbab buka auratnya gak bagus banget. Nggak ikut campur kalau itu, soalnya aku pribadi ibaratnya masih buka aurat gitu, kecuali dalam arti gue nggak munafik. Kan gue bilang ibadah, tapi ketika gue harus pakai jilbab, itu semua aku minta doa sama orang-orang untuk bisa melalui proses. Karena hijrah sendiri tuh susah loh, gak gampang loh. Hijrah sendiri tuh gak gampang. Makanya aku minta doanya, bukan malah dihina. Nah, munafiknya di mana? Gue gak munafik, gue ada musik, gue bilang kan, gue ada musik, gue pingin goyang. Karena memang kaki gue sama pinggul gue pingin bergoyang. Gimana dong? Agak lain Mami DP. Itu yang dikatakan gak munafik. Yang munafik itu kalau misalkan terus kayak ini dong, gak munafik. Oh jadi yang gak munafik tuh yang kangkang-kangkang ngeliatin apemnya bu. Banyak tuh kan ngeliatin apemnya sampai dibuka loh bu. Yang gak munafik tuh yang kayak gimana, mabok-mabokan sambil ketawa-ketawa terus ini gitu. Wah itu mah udah berarti tandanya udah buang marwah diri sendiri sebagai perempuan. Mulutnya nggak sinkron lah. Makanya Mbak Vivi kan SDM-nya orang SDM bagus kan. Nah harusnya bisa mengerti, sudah paham, jangan ditanya lagi. Kalau udah pernah kuret berarti, kalau udah pernah perkuret berarti nggak mandul lah. Jadi apakah mandul apakah kuret? Yang benar yang mana? Harus konsisten. Aku udah sampai rumah guys. Aduh aku kangen sama rumahku yang sudah sekian lama kita tinggalin rumah kita. Aku mau jual Vespa sama mau jual Harley Davidson. Yang ini. Sky Desi sebenarnya mau pamer-pamer kayak begituan gak ada urusan sama gue. Cuman gue jangan dikata-katain bodoh atau merendahkan orang. Dan semua orang direndahkan tuh diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya Mbak, ditinggal lama ya? Nggak enak lah nih. Masa? Iya. Kan sepi bu. Oh gitu. Iya sepi. Aku pikir enak. Guys, baru sampai rumah. Gimana kalau punya anak tapi bapaknya beda-beda? Ya itu urusannya dia. Makanya aku bersyukur sama Allah diberikan pemikiran yang ke depan gitu loh. Karena Allah itu selalu memberikan sama aku tuh memberikan kayak kode gitu loh. Kayak kode-kode yang contoh nih, kode-kodenya salah satunya, kodenya nih. Wah, tiba-tiba aku bisa gini. Wah, kayaknya gue nggak mungkin deh punya anak dari dia. Karena bla bla bla, akhirnya aku mengurungkan diri untuk punya anak dari dia.
Kalau aku dibilang mandul, enggak. Aku kan IVF, aku kan dikontrak Brawijaya Mother and Children. Aku taruh sel telur aku di sana. Suatu saat nanti kalau ternyata aku sudah punya, kayaknya pantas untuk menjadi bapak anak-anakku. Dia bisa mendidik anakku dengan baik, dia bisa jadi tauladan anak-anakku. Baru aku bilang sama dia, sayang kamu mau anak kembar atau kayak gimana? Kalau misalkan ternyata suamiku kelak nanti gak kepengen aku punya anak, misalkan kita mau free child, ya terserah dia juga. Aku kan apa kata suamiku, kalau diketemukan oleh suami yang soleh. Tapi kalau udah arahnya udah kayaknya gue salah. Ternyata dia bukan laki-laki yang soleh. Ya mungkin aku akan mengurungkan diri untuk tidak mempunyai anak gitu. Kayaknya ada pernah ada video Jengger. Oh, si Jengger waktu dia itu kan ngata-katain pagi-pagi ambiar. Dia kan munafik. Dia kata-katain pagi-pagi ambiar, program pagi-pagi ambiar tidak bagus lah, bla bla bla. Nanti ratingnya juga turun, nanti juga bungkus. Ya kan? Alhamdulillah. Allah masih kasih rejeki sama pagi-pagi ambiar dan teman-teman saya. Sampai saat ini udah 4 tahun pagi-pagi ambiar. Justru programnya dia yang bungkus. Makanya jangan suka menghina orang. Giliran dia diundang, mau kan dia diundang kan? Si Jengger Mirzina itu. Mau kan diundang? Munafik kan? Program kita dikata-katain, tapi dia diundang mau. Itu munafik namanya. Gitu loh. Mami tas pre-love lagi dong. Iya nanti ya. Baru nyampe Indonesia, baru napas. Ini bentar lagi guru aku datang nih. Aku udah mau pole dance, mau latihan. No, tuh tongkatnya tuh. Tuh tongkatnya ada di sana. No, tuh tongkatnya itu. Tuh tongkatnya. Hana, ambil cas Hana. Aku aja suka lihat pagi-pagi ambiar. Aduh makasih banget sayang. Dilihat pagi-pagi ambiar, happy kalau pagi-pagi ambiar dilihat. Kan karena memang kita senang kalau dilihat kan, jadi kita berkarya terus. Gimana udara Indonesia? Paling enak tuh udara Indonesia. Udah best. Ya, tuh lihat. Aduh aku kangen. Jaga kesehatan ya Mami. Iya sayang. Kebanyakan ngomongin orang jadi blunder. Iya iri soalnya. Aduh jet lag banget emang sayang. Cindy punyaku itu, motor Harley punyaku. Bukan punya dia, punyaku. Duit aku. Mana kunci kamar dong. Cindy kamu apanya sih Cindy? Kok kamu jadi ngomongin si pilot mulu? Cindy _Safira 12. Kamu apanya? Kamu apanya pilot? Kenapa kamu ngomongin pilot mulu? Nggak ada yang ngalahin. Aku udah putus sama dia. Kenapa kamu ngomongin pilot mulu? Aku nggak jodoh sama dia, nggak jodoh. Beda prinsip. Minta kamar dong, minta kunci kamar dong sayang. Oi. Mau tiduran nih sama selonjoran. Pacar barunya kayaknya. Oh pacar barunya. Beda prinsip sayang, beda prinsip. Walaupun orang tuanya sampai sekarang baik, ya, orang tuanya baik, keluarganya baik sama aku. Sampai sekarang, keluarganya tuh kemarin aja waktu aku ke Jepang, Dewi sehat-sehat ya sayang, met liburan, salam buat mami, gitu ya. Tapi aku pribadi enggak mau, aku udah nggak mau. Ya, sekarang aku udah punya seseorang yang nanti Allah persiapkan untuk aku katanya. Pengen lihat Kak Dewi bikin sambal. Oh iya, aku mau masak ya. Kalian mau lihat aku masak? Sekarang semoga DP sekarang sama siapa Mbak? Semoga DP jodoh soleh yang mapan. Sekarang aku sama seseorang yang Allah persiapkan untuk aku. Yang pastinya laki. Nanti kalau sudah waktunya aku kasih tahu. Siapa namanya? Ibu bikin sambal dong. Kamu masak apa? Mbak masak ada tempe nggak?
Suruh beli tempe nak, tempe, tahu dipecek sama sambel. Sayur-sayur maksudnya direbus. Emang orang depan rumah nggak ada orang jual sayuran? Nggak ada capek ya mami ya? Enggak, aku udah biasa sayang, aku udah biasa. Kamu kalau aku nyanyi kan dari daerah satu ke daerah yang lain, satu hari bisa berapa tempat, aku udah biasa. Gitu guys. Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak suka kita bersuamikan orang yang mapan? Suka lah. Tapi kan segala sesuatu itu kan bukan harta yang kita lihat, tapi bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana caranya menyesuaikan satu sama lain, apa visi misinya dia ke depannya. Habis itu kita berkomitmen. Ketika kita berkomitmen, misalkan kita LDR kan itu berarti tandanya kita sama aja kayak ta'aruf, anggaplah seperti itu. Tapi ketika kita berkomitmen ternyata ada hal-hal yang memang kayaknya tidak bisa, ya kita harus selesai dong. Gitu. Gimana dong? Ya kan, gajinya berapa mami? Cipyo, aku kasih tahu sama kamu ya. Gaji itu bukan nomor sekian. Yang penting dalam sebuah hubungan rumah tangga itu bagaimana dia tahu porsi tanggung jawab antara suami dan istri. Sekarang mau gajinya kamu 1 miliar, kalau kamu gak punya tanggung jawab, itu percuma. Ya, hai sayang Cikita, itu percuma. Yang dicari dalam hidup itu, dalam berumah tangga itu adalah bagaimana caranya kita bisa bertanggung jawab masing-masing. Bukan gajinya berapa. Kamu dikasih gaji, kamu mau dikasih gaji 1M, tapi lakinya suka BO cewek. Pertanyaannya satu itu. Mau? Kalau aku gak mau. Apalagi aku bisa cari duit sendiri. Gampang banget aku cari duit. Terus tiba-tiba dapat suami yang suka BO atau main dugem atau mabok-mabokan. Pertanyaannya kayak gitu. Mami katanya nimbrung. Aduh, Ratu, kebanyakan alhamdulillah orang-orang TikTok juga banyak belain gue kok. Orang-orang yang SDM rendah aja yang nggak belain gue, yang cuma ternak-ternaknya dia. Apa ini, keluarga mau liburan di base camp puncak, mungkin ada diskon dari Mbak DP. Serma Eko Sigit Prabowo. Ini siapa ya? Aku nggak kenal aku. Dari mana ya mas? Tapi mi suami yang bertanggung jawab cepat menghadap penciptanya. Aduh jangan gitu dong. Papiku bertanggung jawab alhamdulillah udah lama sama mami aku. Papi aku meninggal umur 67. Guys sebentar guys ya. Sebentar banget sebentar. Aku mau pipis.